Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak hebat. Bertemu lagi dalam pembelajaran 4 di kelas 5 untuk tema 8 subtema 1. Sebelum dimulai, marilah bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih anak-anakku. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Selain di bidang agraris, masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain sebagai berikut: perindustrian, perdagangan, dan jasa. Jenis usaha masyarakat Indonesia di bidang perindustrian akan tampak pada industri besar maupun industri kecil. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan jadi menjadi bahan jadi. Industri besar umumnya menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain pengrajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan pengrajin keramik. Usaha masyarakat Indonesia di bidang perdagangan. Yang tampak di gambar ini adalah pasar tradisional dan pasar modern. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik, dan pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jenis usaha masyarakat Indonesia berikutnya adalah di bidang jasa. Yang tampak pada gambar adalah profesi dokter dan guru. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen.
Meskipun tidak menghasilkan barang, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Marilah bersama-sama kita temukan pengertian dan ciri-ciri dari setiap jenis usaha. Pada bidang perindustrian, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ciri-cirinya, pertama, memiliki modal besar, memiliki tenaga kerja andal, mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kedua, berusaha menghasilkan produk yang berkualitas, menyediakan layanan purna jual. Kemudian pada bidang perdagangan, perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya, satu, mempunyai tempat penyimpan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual lagi kepada pengguna. Dua, menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen dalam memperoleh dan membayar barang dagangan. Pada bidang jasa, jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Ciri-cirinya, satu, mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen. Dua, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Tiga, menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Pembelajaran berikutnya adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia pada KD 3.8 dan 4.8. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Cara membuat peta pikiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar peta pikiran. Yang kedua, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Lalu yang ketiga, setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Peta pikiran pada teks bacaan yang berjudul Jenis Usaha Masyarakat Indonesia. Ini terdapat di dalam buku siswa, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, ada di halaman 31. Isi teks jenis usaha masyarakat Indonesia yang terdapat di dalam buku siswa. Mari kita bersama-sama untuk menyimak. 1. Apa jenis-jenis usaha dalam masyarakat? 2. Apa ciri-ciri dari setiap jenis usaha tersebut? 3. Apa keuntungan setiap pelaku jenis usaha tersebut? 4. Berikutnya adalah pembelajaran PPKN pada KD 3.3 dan 4.3. Pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman jenis di Indonesia
memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha kegiatan ekonomi beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Sebagai contoh adalah peternak sapi. Peternak sapi dapat bekerja sama dengan pedagang di pasar, sehingga daging sapi dapat dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan hubungan kerjasama yang terjadi antara kegiatan ekonomi di bidang agraris dan perdagangan. Keragaman sosial di tempat tinggal kita akan berakibat adanya keragaman jenis usaha yang dilakukan oleh warga masyarakat. Sikap kita terhadap keragaman jenis usaha warga masyarakat di sekitar adalah dengan menghormati dan bertoleransi atas keragaman jenis usaha yang diciptakan oleh masyarakat. Selain itu, menciptakan persaingan yang sehat untuk mendorong kemajuan di masyarakat sekitar. Semua tentunya tidak terlepas dari kodrat kita manusia yang hidup sebagai makhluk sosial. Terima kasih. Demikianlah materi dari pembelajaran 4 pada tema 8 subtema 1. Anak-anakku semua, tetaplah belajar dengan kondisi apapun, dimanapun berada dan dengan siapapun. Salam sukses selalu, tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.